pagi, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Lapuk termakan usia atau peluang kelas sekolah dasar di Lombok Timur ambruk. Terjatuh usai menjamret tas seorang wanita, seorang pemuda di Mataram diamuk massa. Awal pekan ini kami akan mengajak Anda menikmati eksotisme kawasan Gili Gede Lombok Barat, surga yang tersembunyi di selatan Pulau Lombok. Bersama saya Listia Widya, inilah Berita Mataram selengkapnya. Tiga atap ruang kelas Sekolah Dasar Negeri 6 Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, roboh pada Kamis petang. Robohnya atap bangunan akibat terus-menerus diguyur hujan dan lapuk termakan usia. Meski tidak menimbulkan korban, namun peristiwa itu menyebabkan ruang kelas tidak bisa digunakan untuk belajar. Pihak sekolah memindahkan tempat belajar di halaman parkir sekolah dan rumah warga untuk sementara. Pihak sekolah mengaku telah melaporkan kerusakan tersebut berulang kali, namun belum ditanggapi oleh pemerintah daerah. 3 ruangan dan yang ambruk yang tengah, tapi kondisi yang kiri kanannya itu sama, sehingga kita bilang 3 lokal yang rusak parah. Ini rusak berat. Rusak berat. Ya. Artinya tidak bisa ditempati lagi. Tidak bisa. Bahkan sebelum roboh ini kami sudah antisipasi, Pak. Kami tidak memberikan siswa dan guru masuk karena memang ada indikasi. Beberapa pelafonnya udah jatuh. Gimana rasanya belajar di bawah pohon ini, Dek, di luar nih? Tidak nyaman karena menggunakan terpal, suara motor bising dan terkena terik matahari. Berarti memang panas juga di sini, Dek, ya, di luar. Panas. Harapannya apa, Dek, ke depan? Harapannya semoga segera sekolahnya diperbaiki nih. Ya. Ini memang sudah lama di luar nih, Dek. Iya, sudah lama. Pihak sekolah berharap bangunan ruang kelas yang rusak segera diperbaiki agar para siswa dapat kembali belajar dengan normal. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengecek lokasi lahan pembangunan sekolah rakyat di Desa Taman Indah, Kecamatan Pringgarata pada Sabtu akhir pekan lalu. Pengecekan meliputi kondisi lahan, berikut lingkungan sosial di sekitarnya untuk memastikan lokasi tersebut layak untuk dibangun lembaga pendidikan. Pihak kementerian menargetkan pembangunan sekolah rakyat akan dimulai bulan Agustus 2025, sementara desainnya sedang dirancang oleh pihak PUPR. Dari hasil pengecekan awal, lahan dinyatakan layak dan tidak bermasalah, tinggal mengukur luas lahan yang digunakan untuk bangunan sekolah saja. Dari survei ini kami akan laporkan kepada Direktorat Jenderal Pertanahan Strategis terkait dengan hasil survei dari kondisi lahan ini gitu. Kalau secara luasan lahan ini sudah masuk kriteria ya. Jadi kemarin kriterianya itu 5 sampai dengan 10 hektar. Di sini untuk jumlah lahan 9,9 hektar. Maka memang akan ada nanti pembahasan lainnya di tingkat pusat. Untuk membangun sekolah tersebut, Pemda telah menyiapkan lahan aset seluas 10 hektar sebagai bentuk dukungan. Kenapa ini kita dekat? Supaya kita ketemu sama orang-orang ini, kita sampaikan bahwa bukan berarti dia tidak menanam supaya tidak kosong, maka ditanamlah cabai, tanam kedelai, tanam bujala, dan singkong, beli, tali asih, apakah nanti kita bikin tim juga.
Sekolah rakyat yang akan dibangun rencananya akan berkonsep sekolah satu atap dengan jenjang mulai sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas dan dikhususkan bagi siswa tidak mampu. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat mengusulkan pengangkatan calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K pada pertengahan tahun 2025. Badan Kepegawaian Daerah mencatat sebanyak 112 CPNS dan 297 P3K diusulkan untuk diangkat pada tanggal 1 Juni 2025. Mereka adalah calon pegawai pemerintah yang dinyatakan lulus pada seleksi tahun 2024 namun tertunda pengangkatannya. Sejauh ini Pemda telah mengirimkan usulan nomor induk kepegawaian tahap pertama ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB. Pemda juga rencananya akan menggelar seleksi tahap kedua yang direncanakan pada bulan April 2025 bagi P3K yang belum masuk pada tahap pertama. Sama-sama. Jadi P3K ini kita usulkan untuk dimajukan bisa 1 Juni serentak dengan SN supaya tidak ada perbedaan ya. Tahap 1 Juni tahap 1 dong P3K tahap 1. Kalau tahap 2 kita tunggu jadwal untuk tes pertengahan bulan ini. Yang paruh waktu juga masih menunggu regulasi dari pusat konkretnya seperti belum ada ancang-ancang pemberian SK untuk yang P3K paruh waktu belum masih kita mau. Sama tahap 2 kayak gitu ya. Iya. Oke, nanti seperti itu setiap aja menunggu hasil selesai mungkin setelah selesai rampung tes bulan April ini baru kita mendapatkan kepastian mengenai paruh waktu. Usulan percepatan pengangkatan ASN dan P3K bertujuan untuk mengoptimalkan roda birokrasi dan mengoptimalkan pelayanan publik di daerah. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Tidak optimalnya retribusi daerah membuat pemerintah Kabupaten Lombok Timur membentuk Satgas Pengawasan Khusus pada sektor galian mineral bukan logam dan batuan atau MBLB. Satgas terdiri dari seluruh unsur pengawasan, mulai Bapenda, Satuan Polisi Pamung Praja, dan Dinas Perhubungan dengan jumlah personel 170 orang. Petugas Satgas nantinya akan disiagakan di pintu keluar masuk jalur tambang galian dan juga di lokasi tambang. Kehadiran Satgas di mulut tambang juga akan bermanfaat bagi penambang yang akan mempermudah untuk menjalin komunikasi jika ada kendala nantinya. Ini Objar khusus, Objar PAD khusus untuk MBLB. Ya. MBLB gitu, sehingga kita fokuskan di MBLB. Pertama kita berharap goalnya adalah optimalisasi pendapatan PAD di MBLB. Tetapi ada juga ikutan target-target yang ingin kita capai. Kita ingin merekam juga kondisi-kondisi daripada penambang-penambang kita dan sebagainya, di mana yang sudah mempunyai izin sudah mengikuti standar yang sudah ditentukan gitu terkait dengan pencemaran dan pengelolaan lingkungan. Mana lagi tambang-tambang yang tidak berizin gitu ya, akan kita dorong untuk mengurus izinnya, proses izinnya, gitu seperti itu. Hingga saat ini pemerintah daerah baru mengantongi sekitar 35 unit perusahaan tambang yang terdata resmi yang tersebar di wilayah Labuan Haji, Suralaga, Pringgasela, Ledek, dan Masbage.